Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atika Nuri Hasma dengan NIM E31210646. Saya di sini sebagai perwakilan dalam mengawali demo project kali ini. Sebelum masuk ke dalam demo project, izinkan saya memperkenalkan masing-masing anggota pada kelompok kami. Kelompok kami diketuai oleh Rizal Khairul Anam dengan NIM E31212064. Kemudian anggotanya yaitu Atika Nuri Hasma, yaitu dengan saya sendiri dengan NIM E31210646. Kemudian ada Intan Delva Atika dengan NIM E31210927. Lalu yang terakhir ada Ariska Zida Aulia dengan NIM E31211052. Kelompok kami berasal dari manajemen informatika kelas internasional. Kelompok kami mengambil sebuah studi kasus berupa studi kasus toko buah dengan nama database yaitu DB Toko Buah. Di dalam database DB Toko Buah terdapat 8 tabel di dalamnya, yaitu tabel bagian roll, kemudian tabel buah, tabel transaksi, tabel detail transaksi, tabel karyawan, tabel pelanggan, tabel pembayaran, dan tabel user. Masuk ke dalam bagian pertama yaitu tabel bagian row. Tabel bagian row ini digunakan sebagai tabel yang mendeskripsikan aktivitas yang terjadi pada toko buah tersebut, seperti pengecekan, kemudian stok. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat ID dan nama. Selanjutnya ada tabel buah. Tabel buah ini digunakan sebagai tabel yang menampung data-data buah serta stok-stok dan harga-harganya. Di dalam tabel ini terdapat ID, nama, stok, dan harga. Kemudian ada tabel detail transaksi. Tabel ini berfungsi sebagai pendeskripsian detail transaksi yang terjadi pada DB Toko Buah. Terdiri dari ID transaksi, ID buah, quantity, kemudian ID user. Selanjutnya ada tabel karyawan. Tabel karyawan ini berfungsi untuk menyimpan data-data karyawan yang bekerja pada toko buah tersebut, yaitu berupa ID, nama, dan ID bagian. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini berfungsi untuk merekod data-data pelanggan yang melakukan transaksi pada toko buah tersebut, berupa ID, nama, alamat, serta nomor HP. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Nah, tabel pembayaran ini berfungsi untuk mencatat total pembelian yang dilakukan oleh pelanggan serta tanggal-tanggal transaksi yang terjadi. Di dalamnya terdapat ID transaksi, total, kemudian tanggal bayar. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel ini berfungsi sama seperti detail transaksi, namun bersifat secara umum, yaitu berupa nomor faktur, ID pelanggan, tanggal, serta keterangan bayarnya, yaitu sudah atau belum. Nah, yang terakhir ada tabel user. Tabel user ini berupa admin dari toko buah tersebut. User-usernya yaitu berupa ID, username, password, nama, serta email. Berikut itu tadi merupakan penjelasan sedikit tentang database yang ada pada studi kasus yang telah kami buat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Delva Atika dengan NIM E31210927. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan relasi antar tabel pada studi kasus kami, yaitu studi kasus toko buah. Sebelum saya menyampaikan tentang relasi antar tabel pada studi kasus kami, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang relasi. Relasi adalah hubungan antara tabel yang merepresentasikan hubungan antar objek. Pada studi kasus kami, di tabel TB buah direlasikan dengan tabel TB detail transaksi dengan atribut ID buah sebagai foreign key. Kemudian pada tabel user
direlasikan dengan tabel TB detail transaksi dengan atribut ID atau ID user sebagai foreign key. Selanjutnya, pada tabel TB detail transaksi direlasikan dengan TB transaksi dengan atribut nomor faktur atau ID transaksi sebagai foreign key. Kemudian, pada tabel TB transaksi direlasikan dengan TB pembayaran dengan atribut ID transaksi sebagai foreign key. Selanjutnya, pada TB transaksi direlasikan dengan tabel TB pelanggan dengan atribut ID atau ID pelanggan sebagai foreign key. Dan yang terakhir, pada tabel TB karyawan direlasikan dengan tabel TB bagian role dengan atribut ID bagian atau ID sebagai foreign key. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Zida Aulia dengan NIM P31211052. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tentang store prosedur. Sebelum masuk ke dalam pembahasan store prosedur, kita perlu memahami tentang apa itu store prosedur. Store prosedur merupakan berbagai pernyataan atau prosedur SQL yang tersimpan di dalam database. Store prosedur ini bisa menerima parameter sehingga kita dapat menulis pernyataan ini, melakukan pengaturan pada variabel, dan lain sebagainya. Nantinya store prosedur ini akan dikompilasi sekali serta disimpan dalam sebuah bentuk yang bisa membuatnya diakses atau dieksekusi kembali nantinya. Dengan begitu, prosedur bisa dipanggil dengan cepat dan tidak memerlukan waktu lama sehingga lebih efektif dan efisien. Misalnya saja pada studi kasus BB Koko Buah, kita akan membuat salah satu contoh prosedur. Kita akan membuat prosedur baru, misalnya prosedur misalnya seperti ini. Kita akan membuat prosedur yaitu customer yang diambil dari tabel pelanggan. Nah, ketika sudah seperti ini berarti prosedur yang kita miliki sudah masuk ke dalam database. Nah, misalnya saja kita ingin memanggil order details. Caranya mudah saja, yaitu dengan melakukan pemanggilan atau misalnya seperti ini. Kita akan memanggil salah satu prosedur dari order transparency. Nah, nanti akan memunculkan seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Rolanam. Saya dari Math Inter. Sekarang giliran saya untuk presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigger di database kita. Untuk sintak triggernya itu seperti ini.
dengan dua tabel, yaitu tabel buah dan tabel detail transaksi. Oke, mari saja kita langsung praktek untuk mengetes triggernya. Yang pertama, kita ambil contohnya apel Fuji dengan stok yaitu tersisa 20. Saya akan mengurangi stok itu dengan melakukan trigger. Oke, ID buah apel Fuji kita kurangin 5 saja ya. ID user Rizal. Oke, transaksi berhasil. Mari kita lihat di tabel buah. Oke, sudah terkonfirmasi bahwa apel Fuji mengurang stoknya menjadi 15 ya dari 20. Inilah penjelasan singkat saya tentang trigger di dalam database kita dan database kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.